Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Yuda Adrian Magister Pendidikan selaku dosen pengampu pada mata kuliah kajian IPS SD2. Kenalkan, kami dari STKIP PGRI Banjarmasin, Program Studi Pendidikan Guru Dasar kelas 04 semester 3. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nur Hapiyah dengan NPM 3062056185. Nama saya Nur Sapitri dengan NPM 3062056175. Saya Serliana Kusnaka Romah dengan NPM 3062056183. Dan saya Yani Raini dengan NPM 3062056169. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pendidikan IPS secara regional dan global. Pendidikan IPS secara lokal atau regional. Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogik atau psikologis untuk tujuan pendidikan. Tujuan utama ilmu pengetahuan sosial adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat sebagai pendidikan kewarganegaraan. IPS haruslah mampu mengembangkan kompetensi warga negara menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. IPS memiliki 3 aspek pengetahuan, membentuk nilai dan sikap serta melatih keterampilan. A. Pola pikir pendidikan IPS di masyarakat. Pola pikir PIPS di masyarakat mempunyai sikap mental yang kondusif dan siap menerima pembaruan atau modernisasi, antara lain: pertama, senantiasa berorientasi ke masa depan; kedua, senantiasa berhasrat memanfaatkan dan mengembangkan lingkungan demi peningkatan kesejahteraan hidup; tiga, senantiasa menilai tinggi pada suatu prestasi; dan terakhir, keempat, mampu menilai tinggi usaha pihak lain yang meraih prestasi atas kerja kerasnya sendiri. B. Pengembangan pendidikan IPS di masyarakat. Beberapa hal yang diperhatikan apabila PIPS tetap eksis dan mempunyai kedudukan yang berarti bagi umat manusia. Yang pertama, pembaruan kurikulum PIPS hendaknya bukan sekedar tambal sulam, tetapi lebih bersifat interdisipliner dan berorientasi pada fungsional knowledge serta aspirasi kebudayaan Indonesia dan nilai-nilai agama. Yang kedua, pengajar harus mampu menyajikan pembelajaran yang bersifat interdisipliner. Yang ketiga, membangun hubungan secara sinergis antara LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan. Yang keempat, kurikulum PIPS mampu membuat estimasi kehidupan yang akan berlangsung 30-50 tahun yang akan datang. PIPS mempunyai peran penting dalam membangun kurikulum identitas nasional untuk menjadikan peserta didik yang kreatif, mampu memecahkan masalah diri dan lingkungan, serta menjadi warga negara yang baik dan bermoral. IPS merupakan seperangkat fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan manusia untuk membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan lingkungan berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang dapat dimaknai untuk masa kini dan diantisipasi untuk masa yang akan datang. Di antaranya, pertama, mengembangkan pengetahuan kesosiologian, kegeografian, keekonomian, dan kesejahteraan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir, inquiry, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global.
Pendidikan IPS secara global. Pembelajaran IPS dinilai mampu untuk mengarahkan setiap masyarakat untuk mampu mengembangkan kemampuan sosialnya, terutama di tengah-tengah arus globalisasi. Tujuan dari pendidikan global yaitu mengembangkan segi pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, serta sikap atau attitude yang nantinya akan dibutuhkan ketika ketersediaan sumber daya alam yang semakin berkurang, serta ditandai oleh pluralisme kebudayaan menunjukkan ketergantungan yang tinggi. Pengertian pendidikan global. Pendidikan global adalah jalan yang ditempuh untuk menanamkan pandangan tentang dunia yang memiliki banyak perbedaan yang saling ketergantungan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Unsur kajian yang dianggap esensial dan mendasar bagi pendidikan global. 1. Kajian tentang nilai manusia. Dalam pendidikan global, kita tertarik dalam nilai universal yang melampaui identitas kelompok dan perbedaan nilai-nilai yang menentukan keanggotaan kelompok dan memberikan kontribusi terhadap pandangan dunia dan perspektif kita yang unik. 2. Kajian tentang sistem global. Karena kita berada dalam lingkungan sistem interaksi global, maka kita merasakan ketergantungan global. Itu tentunya memiliki karakteristik, komponen, peluang interaksi, serta aturan main dan pengaruhnya. Dalam hal ini, memberikan pengertian kepada siswa terhadap ketergantungan itu. Maka, materi pembelajaran harus diaktifkan dengan pendidikan global, yaitu ada sistem ekonomi, sistem politik, sistem ekologi, dan sistem teknologi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.